A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, dalam hidup ini kita berpedoman kepada yang mana dipegang, Al-Quran atau hadis. Dua-duanya alangan alasan Al-Quran itu garis-garis besarnya, hadis itu penjelasannya. Jadi Al-Quran dan hadis itu adalah satu kesatuan. Jadi kalau hadis itu adalah perkataan, perbuatan, dan diamnya Nabi. Nah, mungkinkah hadis berlawanan Al-Quran? Tentu tidak mungkin. Nah, hadis ini kita bagi lagi menjadi 3 bagian. Jadi tidak semua hadis dipegang. Hadis yang mana yang harus dipegang? Ya kan? Karena kita di zaman akhir zaman ini, kita ini berada di posisi akhir zaman. Karena kita takut kepada Allah. Karena Allah selalu ngasih peringatan, siksa Allah itu amat pedih. Siksa Allah itu amat pedih. Tapi balasan ganjaran atas perbuatan baik Allah akan berikan kenikmatan yang belum pernah kita rasakan di dunia. Jadi hadis ini ada 3 bagian, dibagi 3. 1 hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif. Nah, ada 3 hadis. Jadi hadis ini terbagi 3, yaitu hadis sahih, yang kedua hadis hasan, yang ketiga hadis dhaif. Nah, yang kita pegang hadis yang mana? Tentu hadis sahih dan hadis hasan. Kalau hadis dhaif tidak kita pegang. Nah, seperti tahlilan, seperti yang saya utarakan di video saya sebelumnya, yang Wahabi itu membid'ahkan bahwa bacaan untuk mayit itu tidak sampai. Emang sudah banyak amalan kau, maka kau limpah pahalanya. Nah, kan? Itu nanti kita di akhir zaman ya, hati-hati kita. Karena banyak ulama dirham dan dinar. Jadi dia belajar itu hanya untuk mendapatkan dirham dan dinar. Dengan hanya berceramah pergi ke luar negeri, dapat penghasilan, buka perusahaan, udah banyak kita lihat kan. Nah, jadi sini kita harus berhati-hati. Saya secara logika aja, tidak mungkin suatu hadis itu akan bertentangan dengan Al-Quran. Nah, Imam di sini saya cari itu Imam Syafi'i yang pertama kali dia mengatakan tak sampai. Imam Syafi'i, tapi beliau ralat bahwa bacaan Al-Quran yang dilimpahkan kepada mayit itu sampai. Ini juga disepakati oleh murid-murid Imam Syafi'i. Nah, lalu di sini mereka semua bersepakat bahwa bacaan Al-Quran itu sampai, dilimpahkan pahalanya. Dan saya pernah hakul yakin bahwa bacaan Al-Quran yang kita bacakan, yang kita limpahkan pahalanya kepada si mayit sampai. Nah, di sini kita harus berhati-hati. Walaupun saya bukan ahli hadis, tapi secara logika akal sehat saya orang sufi, saya orang tarekat. Tapi logika akal sehat saya tidak mungkin
hadis itu akan bertentangan dengan Al-Quran. Nah, seperti di surah Muhammad, berdoalah untuk dirimu, untuk orang mukminin, baik laki-laki dan perempuan. Perintah Allah. Gitu. Jadi kita memegang hadis, Al-Quran dan hadis, tapi tidak semua hadis kita pegang. Yang kita pegang adalah hadis sahih, yang kedua hadis hasan. Kalau yang nomor 3 hadis dhaif itu tidak kita pegang. Jadi sumber yang kita pegang dalam kehidupan ini adalah hadis yang sahih, yang kedua hadis hasan. Nah, jadi tidak semua hadis, jangan pedoman hidup kau apa? Al-Quran dan hadis. Pedoman hidup kau apa? Al-Quran dan hadis. Hadis yang mana? Tentu hadis yang sahih. Yang kedua yang hasan. Nah, dua inilah yang bisa kita pegang dalam kehidupan. Entah yang ketiga hadis dhaif, enggak kita pegang. Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Kita ini orang tak berilmu, ya kan? Kita ini orang tak berilmu. Nah, tapi walaupun kita yang tak berilmu, jangan sempat pula kita dibodoh-bodohi sama orang-orang yang berilmu. Karena ulama dia belajar itu hanya untuk mencari dirham dan dinar. Hanya berdasarkan ceramah, pergi ke luar negeri, asal berdasarkan ceramah dapat penghasilan, bukan untuk mendekatkan haknya Allah. Nah, yang kita tegakkan itu kan haknya Allah. Kalau kita bertuhan hanya satu Tuhan kita, siapa itu? Allah, Ahad. Allah itu satu, tidak terbilang, hanya satu. Nah, yang kedua, berbuat baik dengan sesama. Jangan kita saling dengki. Seperti Allah yang akan menyelesaikan perselisihan umat Islam ini. Allah yang akan jadi hakimnya. Nah, anggota badan ini menjadi saksinya. Jadi kita harus berhati-hati. Jadi di sini sahabat-sahabatku, saudara dimanapun Anda berada, kita berpegang pada Al-Quran dan hadis, tapi tidak semua hadis kita pegang. Yang kita pegang adalah hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Kalau hadis yang dhaif tidak dipegang. Nah, jadi sudah paham kan? Jadi saudara masih ragu untuk melakukan tahlilan? Kalau masih ragu ya silakan. Kalau kita berbeda pendapat ya saya akan jawab lakum dinukum waliyadin. Kapan kita ucapkan lakum dinukum waliyadin? Apakah itu hanya kita ucapkan kepada orang yang non muslim? Kita ucapkan gitu, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, bagaimana kita berbeda pendapat sesama agama Islam? Tidak mungkin saudara katakan lakum dinukum waliyadin, nah dia beragama Islam. Tentu saudara mengatakan bagimu kepercayaanmu, bagiku keyakinanku. Nah, kepercayaanku juga. Bagimu kepercayaanmu, bagiku kepercayaanku. Bagimu keyakinanmu, bagiku keyakinanku. Bagimu jalanmu, bagiku jalanku. Nah, itu yang kita pakai karena rukun iman, percaya. Nah, begitu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Hidup ini jangan kita ragu dan jangan ikut seperti air. Hanya ikut. Atau seperti seekor kambing yang digembala. Kambing itu kok digembala, dia ikut aja sama pengembalanya. Tidak peduli sama dia. Kalau pengembalanya mau masuk jurang, ya ke jurang. Nah, apa kita mau seperti itu? Nah, kita tuh diperintahkan selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi di sini artinya seorang laki-laki sebagai imam di rumah tangga, dia harus mengarahkan anak istrinya untuk selalu taat kepada Allah. Nah, jadi apabila sahabat-sahabatku ada yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, marilah kita bersama-sama mendoakan semoga
saudara kita, teman-teman kita, Allah sembuhkan, Allah pulihkan seperti sedia kala. Dan keimanan saudara-saudaraku semakin hari semakin bertambah kuat, tidak mudah digoyah, dan mendapatkan rezeki yang halal serta umur yang diridhoi dan dirahmati. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.